Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sangat tamak dan zalim. Ia bernama Prabu Angkara. Ia memerintah kerajaan Angkara yang terletak di pantai selatan Jawa. Ia sering memeras rakyatnya dengan pajak yang tinggi dan hukuman yang kejam. Ia juga sering menyerang kerajaan-kerajaan tetangga dengan pasukannya yang kuat dan kejam. Suatu hari, Prabu Angkara mendengar kabar tentang kecantikan dan kekuatan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia menjadi penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk membuat perahu besar dan mewah. Ia juga membawa banyak perhiasan dan hadiah untuk Nyi Roro Kidul. Ia berencana untuk meminangnya dan menjadikannya permaisuri. Prabu Angkara dan pasukannya pun berlayar menuju Laut Selatan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pulau yang indah dan hijau. Prabu Angkara tertarik dan ingin singgah di pulau itu. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mendarat di pulau itu. Di pulau itu, mereka disambut oleh seorang pria tua yang ramah. Pria tua itu mengaku sebagai penghuni pulau itu. Ia mengatakan bahwa pulau itu adalah tempat suci yang diberkati oleh Nyi Roro Kidul. Ia juga mengatakan bahwa pulau itu adalah tempat istirahat dan bermain bagi Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya. Prabu Angkara tidak percaya dengan kata-kata pria tua itu. Ia menganggap pria tua itu sebagai orang gila dan pembohong. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengusir dan menghina pria tua itu. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk merampas dan merusak semua yang ada di pulau itu. Pria tua itu merasa sedih dan marah. Ia memohon kepada Prabu Angkara agar berhenti dan menghormati pulau itu. Ia memperingatkan Prabu Angkara agar tidak menyinggung Nyi Roro Kidul. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul tidak akan tinggal diam jika melihat kelakuan Prabu Angkara. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul akan mengutuk Prabu Angkara dan pasukannya. Prabu Angkara tidak peduli dengan peringatan pria tua itu. Ia malah menertawakan dan mengejek pria tua itu. Ia berkata bahwa ia tidak takut dengan Nyi Roro Kidul. Ia berkata bahwa ia lebih kuat dan lebih hebat dari Nyi Roro Kidul. Ia berkata bahwa ia akan menaklukkan Nyi Roro Kidul dan menjadikannya budaknya. Pria tua itu merasa putus asa dan kesal. Ia pun berdoa kepada Nyi Roro Kidul agar datang dan memberi pelajaran kepada Prabu Angkara dan pasukannya. Ia pun berdoa agar Nyi Roro Kidul memberi perlindungan kepada pulau itu. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap dan angin menjadi kencang. Ombak menjadi besar dan bergemuruh. Laut menjadi berkecamuk dan bergolak. Tiba-tiba, muncul sosok wanita cantik yang mengenakan gaun hijau. Ia adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul melihat keadaan pulau itu. Ia melihat pria tua itu yang terluka dan ketakutan. Ia melihat Prabu Angkara dan pasukannya yang sombong dan angkuh. Ia melihat perahu, perhiasan, dan hadiah yang dibawa oleh Prabu Angkara. Ia melihat pulau itu yang rusak dan kotor. Nyi Roro Kidul merasa murka dan geram. Ia berkata dengan suara yang mengguntur, "Siapa kalian yang berani mengganggu pulauku dan menghinaku? Kalian harus membayar dengan nyawa kalian." Prabu Angkara melihat Nyi Roro Kidul. Ia merasa kagum dan nafsu. Ia berkata dengan suara yang sombong, "Aku adalah Prabu Angkara, raja dari kerajaan Angkara. Aku datang ke sini untuk meminangmu dan menjadikanmu permaisuri. Aku membawa banyak perhiasan dan hadiah untukmu. Aku harap kau mau menerima pinanganku dan menghormatiku sebagai suami." Nyi Roro Kidul mendengar kata-kata Prabu Angkara. Ia merasa jijik dan muak. Ia berkata dengan suara yang dingin, "Kau adalah Prabu Angkara, raja yang tamak dan zalim. Kau datang ke sini untuk merusak pulauku dan menyinggungku. Kau membawa banyak perhiasan dan hadiah yang tidak berarti bagiku. Aku tidak mau menerima pinanganmu dan menghormatimu sebagai suami. Aku hanya mau menghukummu dan mengutukmu sebagai musuh."
Nyi Roro Kidul pun mengeluarkan kutukannya. Ia mengirimkan ombak raksasa yang menelan perahu, perhiasan, dan hadiah yang dibawa oleh Prabu Angkara. Ia juga mengirimkan petir, angin, dan api yang menghancurkan Prabu Angkara dan pasukannya. Ia juga mengirimkan kutukan yang membuat Prabu Angkara dan pasukannya menjadi ikan-ikan yang jelek dan bodoh. Prabu Angkara dan pasukannya pun mati dan berubah menjadi ikan-ikan. Mereka tidak bisa keluar dari Laut Selatan. Mereka hanya bisa hidup di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Mereka hanya bisa menyesali nasib mereka. Pria tua itu melihat keajaiban itu. Ia merasa lega dan bersyukur. Ia berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul atas perlindungan dan keadilannya. Ia juga berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul atas keselamatan dan keindahan pulau itu. Nyi Roro Kidul melihat pria tua itu. Ia merasa kasihan dan sayang. Ia berkata dengan suara yang lembut, "Kau adalah penghuni pulauku yang setia dan baik. Kau telah menjaga dan menghormati pulauku. Kau juga telah memanggil dan memohonku. Aku akan memberimu berkah dan kebahagiaan. Aku juga akan memberimu kekuatan dan kebijaksanaan. Aku juga akan memberimu kesempatan dan kebebasan." Nyi Roro Kidul pun memberikan berkahnya. Ia memberikan pria tua itu umur yang panjang dan sehat. Ia juga memberikan pria tua itu ilmu yang tinggi dan luas. Ia juga memberikan pria tua itu kemampuan untuk berubah menjadi apa saja yang ia inginkan. Pria tua itu merasa senang dan terharu. Ia berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul atas berkah dan kebaikannya. Ia juga berjanji kepada Nyi Roro Kidul untuk selalu menjaga dan memuliakan pulau itu. Nyi Roro Kidul pun tersenyum dan mengangguk. Ia berkata dengan suara yang manis, "Kau adalah hambaku yang setia dan baik. Kau juga telah menjaga dan memuliakan pulauku. Aku akan selalu melindungi dan menyayangimu. Aku juga akan selalu mengunjungi dan bermain denganmu. Aku juga akan selalu memberimu teman dan sahabat." Nyi Roro Kidul pun menghilang dan kembali ke Laut Selatan. Ia meninggalkan pria tua itu di pulau itu. Ia juga meninggalkan kutukannya di Laut Selatan. Ia membuat Laut Selatan menjadi berkecamuk dan bergolak. Ia membuat Laut Selatan menjadi tempat yang berbahaya dan menakutkan. Ia membuat Laut Selatan menjadi wilayah yang terlarang dan terkutuk. Sejak saat itu, pria tua itu tinggal di pulau itu dengan damai dan bahagia. Ia sering berubah menjadi berbagai binatang dan tumbuhan. Ia juga sering bermain dengan para pengikut Nyi Roro Kidul yang datang ke pulau itu. Ia juga sering menerima kunjungan dari Nyi Roro Kidul yang datang ke pulau itu. Nyi Roro Kidul juga tinggal di Laut Selatan dengan megah dan berkuasa. Ia sering mengatur dan mengawasi Laut Selatan. Ia juga sering menghukum dan mengutuk orang-orang yang berani mengganggu Laut Selatan. Ia juga sering mengunjungi dan bermain di pulau itu. Pulau itu pun menjadi pulau yang terkenal dan terkutuk. Orang-orang yang mendengar cerita tentang pulau itu menjadi penasaran dan ingin melihatnya. Namun, orang-orang yang mencoba mendekati pulau itu selalu mengalami nasib buruk. Mereka selalu dihalangi dan diserang oleh ombak, angin, dan petir. Mereka selalu dihantui dan diganggu oleh mimpi, ilusi, dan halusinasi. Mereka selalu dihukum dan dikutuk oleh Nyi Roro Kidul.